pantaskah? Vin, Tante seneng banget nih bisa ketemu kamu. Kebetulan banget, Tante tuh ada yang mau diomongin sama kamu. Oh. Terus, kamu nggak mau nanya Tante soal apa? Aduh, harus ya gue nanya. Mau nanya soal apa, Tante? Ini loh, Tante mau ngomongin soal Bianca. Karena mama kamu bilang, katanya kamu itu tahu kalau Bianca lagi ada masalah. Ada masalah apa sih, Vin? Tolong dong ngasih tau Tante. Apaan sih? Kenapa gue jadi dilibatin kayak gini? Soal masalah apa ya, Tante? Vino nggak tahu masalah apa-apa kok soal Bianca. Mungkin mama salah ngomong kali, Tante. Bener kok mama kamu ngomong kayak begitu, Vin. Atau nggak kita telepon mama aja ya? Kita pastiin sama mama kamu itu bener apa enggak. Tuh kan, so ide banget nih Tante Tari. Tante, emangnya nggak bahaya ya Tante kalau misalnya Tante itu teleponan sambil nyetir? Ntar Tante nabrak tiang listrik lagi. Gimana kalau misalnya ntar Tante ngomongnya pas ketemu sama Mama aja? Ini kita lagi jalan ke rumah Vino kan Tante? Gak apa-apa, ini Tante telepon kan pakai loudspeaker, jadi Tante nggak pegang-pegang. Nih biar kamu denger nih sekalian ya. Tuh. Aduh, ini sih makin ribet mamanya. Halo, Tar. Ran? Ini aku lagi sama Vino. Sama Vino? Iya, jadi tadi tuh nggak sengaja ketemu di jalan. Aku ajakin aja Vino antar pulang. Jadi kan bisa sekalian ketemu kamu nanti, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kebetulan aku lagi nggak di rumah nih, Tar. Aku mau ke acara gathering kantor cabang. Jadi Mama udah berangkat? Gawat. Gimana kalau dia ketemu sama Laras nanti? Oh, jadi kamu nggak di rumah ya? Sayang banget ya, padahal tadinya aku tuh pengen ngobrolin soal itu loh. Kan kamu waktu itu kan dengar Vino itu katanya tahu kalau Bianca lagi ada masalah. Iya kan? Tapi Vino bilang katanya kamu salah dengar. Salah dengar? Maksudnya gimana ya, Tar? Emang iya kok Tante. Orang Vino nggak tahu apa-apa soal masalah Bianca. Lagian ini kan soal masalah Bianca, Tante. Tante kenapa nggak tanya langsung aja ke Bianca? Iya, Vin. Tante tuh udah tanya sama Bianca, tapi dia nggak mau ngaku. Ya udah, atau gini aja deh Tante. Mama, Tante, gimana kalau misalnya kita ketemuan aja? Biar nggak ada salah paham. Jadi kita berempat, mungkin have a dinner, makan malam bareng, terus kita obrolin. Jadi Mama sama Vino, Tante sama Bianca. Biar semuanya clear, biar nggak ada salah paham. Vino, tapi kan Mama ada acara kantor. Tapi itu kan cuma gathering doang, Ma. Mama nggak perlu kan dateng? Ayo, Mom. Come on. Mau aja. Please, mau aja. Oke, kalau gitu kita ketemu di mana? Gimana kalau di daerah Kemang aja? Ya, Vino ya? Ran, kamu bisa kan kalau di Kemang? Oke, no worries. Aku bisa lewatin sana nanti. Ya udah bagus kalau gitu. Nanti aku hubungin Bianca, jadi biar dia bisa nyusulin kita ya. Alright, I'll see ya. Bye. Bye, Ran. Oke, bye Mom. I'll see you soon. Akhirnya Mama nggak jadi ke restoran Aqua. Walau gue terpaksa harus ketemu sama Bianca. Tapi nggak apa-apa. Yang penting Laras selamat. Bim, saya nggak jadi ke acara gathering. Saya mau nemuin Tari sama Vino aja di Kemang. Baik Bu, kita sekarang ke sana. Soy, udahlah jangan nangis terus. Bosen tau nggak gue dengernya. Dari mana remote TV lo? Sini gue pengen nonton TV. Bosen gue. Nggak ada. Udah nanti aja nontonnya. Gue lagi sedih juga. Bosen, lagi lo nggak penting banget sih nangis-nangis mulu. Mami? What? Yang bener aja. Kenapa, Bi? Soy, nyokap gue suruh gue ketemuan sama Vino and nyokapnya. Nah, ini kesempatan banget buat gue. Gue harus buru-buru nih.
Yaudah kalau gitu gue ikut ya, Bi. Ih, ngapain? Soalnya lo nggak ngerti ya. Ini itu pertemuan keluarga gue dan keluarganya Vino. Gue sadar, ntar lo merusak momen, tau nggak? Gue nggak boleh ikut. Kalau lo ikut, ntar yang ada semuanya pada fokusnya ke mata bengkak lo itu. Udah ya, lo di rumah aja deh. Terus gue ngapain dong di rumah? Sendirian gitu, Bi. Lo ninggalin gue sendirian. Gue kan masih takut, Bi. Ini kan rumah lo sendiri. Udah ya, home sweet home. Doain gue ya. Wish me luck. Dadah. Bi, ih, gue ditinggalin lagi sendirian. Tega banget sih tuh orang. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Si Leon kenapa tadi buru-buru banget ya pas ditelepon sama papanya? Aneh banget. Leon lebih milih naik taksi dibanding dianterin gue. Pasti ada sesuatu nih. Kenapa sih Leon gak mau jujur aja sama gue? Aduh, kenapa sih papa jadi ribet ngedeketin gue sama Sonya? Pasti papa udah kemakan omongan Sonya. Sonya kan udah punya pacar. Udah apain lagi sih? Masa tetap gue harus deketin dia? Dara ngerasa nggak ya? Taunya dia ngikutin lagi. Untungnya enggak. Tapi nggak bisa begini terus. Ini semua harus diberesin. Jangan sampai hubungan gue sama Dara lagi bagus jadi rusak. Gue harus tetap jaga jarak sama Leon. Leon kan pintar. Pasti dia udah waspada duluan gue ikutin. Tapi ini kan bukan arah ke rumah Leon. Sebenarnya Leon mau kemana sih? Oh, apa jangan-jangan dia mau ke rumah cewek? Tuh kan bener. Ada sesuatu yang dia sembunyiin. Jangan-jangan yang tadi dia bilang papanya ternyata cewek yang nelpon dia. Ya ampun, tadi hampir aja gue kejebak. Taunya Leon belum berubah. Awas aja kalau bener. Kasian juga ya si Vino. Apa dia lagi dapat masalah lagi? Gini nih ribetnya kalau nggak ada HP. Gue jadi susah mau telepon, nggak bisa mastiin keadaan si Songo. Biar suka nyebelin, kadang kan dia suka baik juga ke gue. Laras, lu kenapa ngelamun aja? Tuh piring pelototin gitu, ntar dia malu loh. Iya bos, aduh maaf ya bos. Laras cuci piringnya dulu ya. Siapa yang nyuruh lu cuci piring? Tadi kan bos yang nyuruh. Udah kagak usah, biar anak-anak yang lain aja. Udah, lu istirahat aja sono, santai-santai. Lagian kan lu capek dari tadi tuh bagi-bagiin brosur di depan. Panasan lagi. Udah, nggak apa-apa kok bos, saya mah santai. Itu kan emang tugas saya, emang kerjaan saya. Bos, kayaknya nyengirnya jangan kelebaran deh bos. Takut nggak bisa balik lagi bibirnya. Bisa aja lu Ras. Amit-amit dah. Gue begini karena gue seneng nih restoran hari ini rame ya. Gue pikir tadi gue bakal tekor bandar. Taunya malah untung belipet-lipet. Ya nggak, seneng banget. Gue nggak nyangka nih rame kayak begini. Itu dia bos. Makanya bos, kayak Laras bilang, kita tuh nggak boleh pantang menyerah dan harus tetap berpikir positif. Biar masalah rezeki itu Allah yang ngatur. Ya nggak bos? Apa gue kasih tahu sekarang aja ya? Tapi mending sekalian sama babanya aja dah. Oh iya Ras, bokap lu mana? Lagi di kamar bos, lagi istirahat. Ya udah, lu panggil aja sekarang. Gue mau ngomong. Emang ada apa bos? Udah panggil aja dulu, ntar biar ngomong sekalian. Kagak ada siaran ulang. Cepetan. Iya udah, coba saya panggil ya bos. Bentar ya bos. Rasain lo, pasti lo bentar lagi diusir sama bos. Hilang deh saingan gue, jadi gue gak perlu was-was lagi.
Lagian orang nginep di restoran kok malah ngajak-ngajak keluarga. Nggak tahu diri banget. Lah, lo ngapain malah cengengesan di sini? Di luar masih banyak kerjaan. Lu mendingan bantuin deh yang lain. Iya, apaan sih lo? Ganggu kebahagiaan gue banget. Lah, yang lain juga butuh bantuan lah. Kerjaan di luar lagi banyak banget. Wah, kenapa jadi gue? Lah, lu kan juga bagian dari restorannya, jadi tolong bantuin yang lain dong, lah. Gue ingetin ya, gue itu di bagian delivery order. Kalau gue mau bersih-bersih itu seikhlasnya. Mau ya mau, enggak ya enggak. Lu perhitungan banget sih, lah. Beda kayak Laras. Nggak usah lo banding-bandingin gue sama Laras. Udah sana lo aja yang bersihin. Gue punya masalah yang lebih besar. Bye. Lah, lu gimana sih? Aduh, sakit banget ya. Ini kalau begini terus malah bikin beban buat Laras. Ya Allah, kasihan Laras. Masih muda tapi udah banyak bebannya. Ya, gara-gara aku. Sakit banget. Ya Allah. Ya, malah jadi berantakan. Kamu gimana tadi? Dipanggil dekannya kenapa? Laras. Enggak ya. Enggak ada apa-apa kok. Apa jangan-jangan ini yang disembunyikan Laras waktu itu? Pasti isinya penting. Ayah? Ayah? Iya, Res. Ya ampun. Ayah kenapa? Enggak, ayah nggak apa-apa. Ini kaki sakit banget. Saya tadi mau berdiri, berantakan jadi, maaf ya. Nggak apa-apa kok. Ayah istirahat aja ya. Itu apa sih? Penting. Ini Kok enggak. kamu umpetin gitu? Enggak. Ayah boleh lihat nggak? Enggak kok ya. Bukannya nggak boleh lihat, cuma ini masalahnya nggak gitu penting ya, cuma surat kuliah biasa. Aduh, bohong lagi deh gue. Kamu yakin, Ras? Ya yakin lah ya. Masa ayah nggak percaya sama Laras? Ayah sebenarnya ingin tahu itu tuh apa. Kalau itu beban buat kamu, ya kita bagi bebannya berdua. Kita tanggung sama-sama. Enggak ya. Laras bener nggak apa-apa kok. Nggak ada yang perlu ayah khawatirin. Semuanya baik-baik aja. Yaudah ya, kayaknya tadi kan Bos Ahwa sempat bilang katanya mau ngobrol sama kita berdua. Jadi kita harus nemuin Bos. Ya. Yaudah kalau gitu Laras tunggu di luar ya. Ya, oke. Gak mungkin cuma surat biasa. Sebegitunya Laras tutupi itu dari aku. Udahlah. Apapun itu aku yakin pasti niat Laras baik.
Kenapa ayah bisa lihat amplop ini sih? Padahal gue kan udah sembunyiin dari ayah. Kalau ayah sampai tahu beasiswa gue dicabut dari kampus, pasti dia bakalan sedih banget. Tapi gue gak boleh bikin ayah khawatir. Gue harus hadapi semua ini sendiri, supaya ayah tetap tenang. Gue cuma dikasih waktu sampai 2 hari. Gue harus cari uang itu kemana ya? Ya Allah, tolong beri Laras kemudahan. Si Laras megang apaan tuh? Apaan nih? Lola, balikin gak? Apaan nih? Nggak mau, gue mau lihat dulu. Lola. Bayaran semester. Beasiswa lo dicabut. Bener-bener ya? Balikin surat gue cepetan. Enggak mau. Aduh, rese banget sih lo di kertas gue. Oh, jadi beasiswa lo dicabut. Tunggu urusan lo. Emang lo bisa bayar? Duit siap? Itu berisik banget ya dari tadi. Jangan kenceng-kenceng dong, ntar bokap gue denger. Ya bagus dong kalau bokap lo denger. Jadi orang tua itu harusnya ngebantu anak, bukan malah ngenyusahin. Ini malah tinggal di restoran. Apa perlu nih gue ngomong langsung ke bokap lo? Lola, gue gak pernah kasar ya sama lo. Tapi kalau lo sampai ngasih tau ke bokap gue bisa bilang kasar sama lo. Oke, slow. Bisa kapan-kapan kok. Mudah-mudahan ayah gak denger apa-apa soal ini. Ayah kok lama banget ya ganti bajunya. Jadi, Allah, beasiswa Laras sudah dicabut. Ya Allah, kenapa Engkau berikan penderitaan begitu berat pada Laras? Ayah macam apa aku ini? Harusnya ayah itu melindungi anaknya. Tapi aku malah nggak berdaya dan nggak bisa bantu Laras apa-apa. Ya Allah, beri aku jalan agar bisa membantu Laras menghadapi semua masalahnya, ya Allah. Ya Allah, semoga ada keajaiban dalam 2 hari ini. Semoga aku bisa mendapatkan uang yang cukup untuk biaya kuliahku. Amin. Maafin ayah ya, Ras. Ayah belum bisa jadi ayah yang baik buat kamu. Sekarang gue harus semangat. Gue harus selalu yakin kalau Allah selalu ada untuk menolong gue. Kalau kita yakin, keajaiban itu pasti datang. Semangat! Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Ran, kamu tahu nggak, Hermes tuh lagi ngeluarin model terbaru. Dan modelnya keren banget, lagi hits. Aku lihat dari katalog, temanku bawa dari Paris. Oh, really? Bukannya nggak ada katalognya ya? Iya sih, emang itu katalognya cuman untuk 5 orang deh dalam setahun. Ya jadi wajar lah kalau banyak yang nggak tahu ya. To be honest ya, Tar. Aku sebenarnya nggak begitu tertarik sama tas. Tapi aku lebih tertarik tuh sama perhiasan. Pikir-pikir untuk investasi juga sih. Kebetulan kalau gitu, kamu ingat kan? Waktu itu aku pernah ngobrol sama kamu soal bisnis perhiasan yang di rumah itu loh. Aduh Tar, kan udah aku bilang kalau kita lagi makan bareng kayak gini jangan ngomongin bisnis. Ngomongin yang lain aja, ya kan? Enjoy moment dong kita. Rani, udah kamu tenang aja. Ini bukan soal bisnis sayang. Ini aku cuma mau tawarin ke kamu, mau kasih info kalau mereka itu buka jasa penitipan pembelian berlian di luar negeri. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh lagi ke luar negeri untuk beli berlian. Iya kan? Bisa tinggal titip dia, nanti aku kasih kamu katalognya, kamu tinggal pilih. So boring. Nggak ada bahasan lain apa? Selain tas sama perhiasan. Capek gue dengernya. Biarin deh, gue berkorban dikit. Ini
Ini kan juga demi Laras. Yang penting Mama nggak jadi datang ke restoran. Halo Tante, Mami, Vino. Sorry ya terlambat, Jakarta macet banget. Ya udah, duduk dulu dong. Bi, gimana Sonya? Sonya baik-baik aja kan? Dia sebenarnya ada masalah apa sih? Sonya? Sonya siapa sih? Itu loh, Sonya sahabatnya Bianca, Ran. Vino juga kenal kok. Soalnya baik-baik aja kok, Mi. Biasalah masalah cowok. Dia kan suka lebay. Allah, palingan juga Bianca yang bikin masalah. Sonya yang kena batunya. Vino, please behave. Sorry, Mom. Udah Laran, nggak apa-apa. Itu Vino pasti bercanda. Namanya juga anak muda, wajar lah kayak gitu. Iya kan Vino? Bianca, mau pesen apa sayang? Ayo dong. Mbak. Vino ngomong apaan sih? Oh, Vino lagi nyoba flirting ya ke gue. Hah? Jadi Vino ngajak aku keluar. Ngapain? Oh, pasti mau berduaan deh. Duh, Vino bikin deg-degan aja. Kalian ini ada apa sih? Iya, kalian berdua nih kenapa sih? Kalau mau ngomong kenapa mesti pakai kode-kodean kayak begitu? Langsung aja. Enggak ada apa-apa kok, Mah. Mah, Vino izin ngobrol sama Bianca bentar ya. Oke. OMG, tangan gue dipegang Vino. Senang banget ya ngelihat anak-anak kita makin akrab. Happy banget. Iya, so glad ya. Lucu banget ya ngeliatin mereka kompak, akrab. Kenapa sih, Fit? Kamu sengaja pengen ngomong berdua sama aku atau gimana sih? Gak usah sok-sok manis. Lo tuh bisa gak sih? Gak usah bawa gue ke dalam masalah lo. Emang gak cukup apa? Lo bawa temen-temen lo yang gak jelas itu. Apaan sih? Maksudnya apaan? Gue gak ngerti. Gak usah sok-sok bego deh. Biang masalah. Apa sih, Vin? Gue emang beneran gak ngerti. Lo tau gak? Kenapa kita makan malam sekarang? Ya, dinner biasa aja kan? Oh, atau mungkin supaya gue sama lo makin deket. Oh, atau supaya lo sadar kalau misalkan lo itu udah salah besar jadian sama si Laras. Lo gak usah bawa-bawa Laras. Gue kasih tau ya, kenapa kita makan malam sekarang? Kenapa? Karena nyokap mau nanya kita soal masa lalu. Seriusan, Vin? Ya iyalah, ngapain juga gue bohong? Gak penting banget. Gimana dong? Pikir kan lo sekarang? Vin, tapi please ya jangan bilang ke nyokap gue kalau misalkan semua masalah ini tuh karena Danur. Gue gak mau nyokap gue nanti marah bisa-bisa sama gue. Nggak, gue lagi nggak mood ngarang-ngarang cerita. Apalagi masalah lo. Vin, please. Oh, lo lupa ya? Kalau misalkan gue juga megang rahasia lo. Lo jadian sama Laras, emang nyokap lo tahu? Bener juga sih. Ya udah, gue bantuin mikir. Tapi lo mikir juga. Lo juga sih. Ngapain sih lo nyeret-nyeret gue ke dalam masalah lo? Ya, itu mata ayah kenapa kok merah
merah dan agak-agak bengkak gitu. Oh. Ayah, matanya sakit. Enggak, Das. Ini ayah nggak apa-apa kok, ayah. Ini tadi kelilipan, terus saya gosok jadi bengkak merah gini kali. Ya ampun ya, lain kali jangan digaruk ya. Nanti habis kita ketemu sama bos, Laras beliin obat tetes mata ya. Kayaknya ada yang bakal diusir sama bos. Lagian lo ngapain sih ngajak bokap lo nginep di sini? Sekalian aja besok-besok semua keluarga lo nginep di sini. Jadi panti asuhan deh nih restoran. Dah, jangan dengerin ya si Lola. Emang itu biasa anaknya kayak gitu. Mulutnya nyinyir. Lola, lu ngapain di sini lu? Sok bersih-bersih lo, kerajinan. Pasti lo ada maunya kan? Bos gitu banget sih. Giliran Lola rajin aja dicurigain. Bos. Ya. Oke, sekarang udah pada ngumpul ya. Gua ada pengumuman nih. Pengumuman pengusiran tamu nggak diundang kan, Bos? Mereka mau diusir kan? Lola dukung 100%. Buset dah! Berisik banget lu, bibir! Orang tuh kalau bersihin kaca ya, pakai tangan, bukannya pakai bibir. Aduh. Oke nih, balik ke yang tadi. Saya ada pengumuman. Jadi mengenai ruangan yang sekarang Laras sama Pak Samsul tempatin, itu tadinya kan bekas gudang. Jadi mau diisi sama barang kan, Bos? Bukan sama manusia, ya kan? Bener-bener lo, bibir! Berisik banget lo! Apa perlu gua lakban nih bibir lo? Biar lo diem. Laras ngerti, Bos. Laras sama Ayah sudah menyalahgunakan fungsi dari ruangan itu. Laras janji Laras nggak akan ngerepotin Bos lagi. Laras sama Ayah akan segera keluar dari ruangan itu. Kita akan segera mencari tempat tinggal yang baru. Mau dapat duit dari mana lo? Ngambil dari pohon. Masya Allah! Lola! Bibir! Udah deh, Laras, Pak Samsul, kita ngobrol jangan di sini ya, oke? Saya jadi pusing nih. Gara-gara dia tuh kalau saya ngomong sambar mula mau kompor. Ayo, kita ngobrol di ruangan lain aja. Ayo. Pak Samsul, Ras. Lu di sini aja. Ya. Lu rapi-rapi sama bersih-bersih ruangan gua. Oke? Ingat, lu jangan keluar dari ruangan ini. Kalau lu keluar, gua potong gaji lu. Bos, kok sekarang mainnya potong gaji sih? Ya udah, kalau nggak mau potong gaji lu di sini aja. Ingat ya, setiap langkah lu keluar dari ruangan gua potong 100.000 dari gaji lu. Giliran Laras aja dibelain. Wah. Bos, sekali lagi saya sama Ayah saya minta maaf ya. Kalau ternyata kita banyak nyusahin, Bos. Saya ngerti. Saya dan juga Ayah saya nggak seharusnya tinggal di sini. Jadi kami akan segera beresin barang. Mungkin nggak nyampe 1 jam, kami udah akan segera pergi dari sini. Maaf Bos, tapi kalau boleh, apa kami boleh menginap di sini 1 malam lagi aja? Karena nyari kos-kosan kan susah, Bos. Apalagi kalau malam-malam kayak begini. Ya, udah nggak apa-apa. Nggak enak kita ngerepotin Bos terus soalnya. Aduh. Tenang dulu ya. Dengerin saya dulu nih. Pokoknya malam ini gak ada yang beres-beres. Besok juga, besoknya lagi juga. Karena mulai malam ini saya ngizinin Laras sama Pak Samsul buat tinggal di restoran ini. Serius, Bos? Alhamdulillah. Makasih, Bos. Makasih. Udah nggak usah nyium tangan gitu, gue jadi gak enak. Bos emang baik banget. Makasih ya, Bos. Tunggu dulu ya. Nah, ini belum kelar. Saya masih ada 1 pengumuman lagi. Apa lagi, Bos? Tuh.
Permisi Pak. Ya? Ini Pak, bukti penerimaannya. Bisa ditandatangan di sini Pak? Ya, sini. Ya, nih ya, Mas sekarang tolong anter ke ruangan yang itu. Baik Pak. Ya. Ayo, bawa kasurnya. Hati-hati jangan sampai nyenggol. Bos, itu kasur-kasurnya buat apa, Bos? Ya, jadi kan gini loh. Selama ini kan saya udah berpikir keras dan panjang. Laras selama ada di sini tuh udah banyak banget bantu saya buat ngeramein nih restoran. Jadi sekarang saya mau ngasih fasilitas untuk Pak Samsul sama Laras buat tinggal di nih restoran. Masya Allah. Serius, Bos? Alhamdulillah, Bos. Terima kasih, Bos. Makasih banget, Bos. Iya, saya emang baik banget. Orang-orang juga pada tahu kok. Tapi ya udah tenang aja lah. Bukan cuma itu aja. Nih Pak Samsul ya, jangan kasih tau sama orang banyak nih. Ntar dibilangnya saya sombong gitu ya. Tapi kalau mau kasih tau nggak apa-apa. Ini saya juga mau beliin Bapak kulkas sama TV gitu. Jadi kalau Bapak lagi kepanasan, Bapak bisa minum air dingin tuh. Karena kulkas kan buat ngedinginin air. Terus juga kalau lagi bosan bisa nonton TV. Iya nggak? Asik kan? Ya ampun, Bos. Masya Allah, Bos. Bos, sekali lagi makasih ya, Bos. Tapi Laras bener-bener nggak tahu lo gimana caranya buat ngebalas kebaikan Bos ke kami. Iya, Bos. Iya, Bos. Gampang itu mah. Lu cukup bawa aja banyak orang kemari. Ya, itu udah lebih dari cukup lah buat gua. Siap, Bos. Oke. Bos, Lala juga mau fasilitas kayak Laras dong. Dikasih tempat tinggal gratis, kasur, kulkas, TV lagi. Ya ampun, VIP banget. Jadi Vivir mau kayak Laras juga dikasih fasilitas. Ya gampang aja, lu tinggal banyak bawa orang aja kemari, ya kan? Bisa nggak lu? Dokem kan lu? Diem? Aduh, makanya jadi orang tuh ya jangan banyak mintanya, oke? Ngasih dulu, baru dikasih. Lu, yaudah kalau gitu, Laras, Pak Samsul, selamat menikmati kasur barunya. Sekarang saya mau ke restoran dulu ya. Bos, terima kasih ya untuk kebaikannya ya. Semoga rezekinya dilimpahkan. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Terima kasih. Sama-sama kalau gitu. Oke, saya duluan. Ya, Bos. Ya, terima kasih, Bos. Kok lu masih di sini? Hah? Oh, lu keluar dari ruangan gue ya? Oke ya. Kalau gitu gue potong gaji lu ya. Hah? Enggak, Bos. Oh, bodo amat. Bos, enggak, Bos. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Wah, alhamdulillah. Kasurnya empuk banget ya. Iya ya. Emang ya, kalau rezeki dari Allah itu bisa datang kapan aja. Ya, Laras. Ini semua karena kamu rajin berdoa dan kamu pantang menyerah dan selalu menghadapi semua kesulitan yang ada. Kan gak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Iya ya. Pokoknya Laras janji, Laras akan terus giat dan kita nggak akan selamanya tidur di sini. Ya. Ayah juga akan rajin cari kerja supaya Ayah bisa bantu kamu. Makasih Ayah. Ya, kayaknya Laras udah harus balik kerja deh. Ayo istirahat dulu aja ya. Ya. Oke. Ini rumah siapa ya? Ngapain sih di dalam? Lama banget. Jangan-jangan dia kesini nyamperin cewek lain. Leon, please jangan tinggalin aku. Kamu harus temenin aku di sini. Aku takut, Leon. Kamu tahu Danur kan yang kemarin? Itu temennya Bianca dan dia bukan pacar aku. Dia punya masalah sama Bianca dan jadi aku yang diancam. Tunggu. Dia mau meres kamu. Dia mau meres aku, Leon. Kamu nggak percaya sama aku? Kamu nggak lihat mata aku, Leon?
Oh God, gue paling gak bisa lihat cewek nangis kayak gini. Tapi gue udah janji sama Dara untuk jaga diri gue cuma buat Dara. Bener kan Leon? Kamu lihat kan mata aku nggak bohong kan? Lihat mata aku, lihat air mata aku. Ya bener sih. Mata kamu lumayan bengkak. Leon, kamu temenin aku ya di sini. Malam ini kamu nginep ya di sini. Jendelanya kebuka. Apa gue ngintip aja ya ke dalam? Tapi kalau sampai Leon tahu gue ngintip-ngintip gini gimana? Oh iya, gue lupa. Gue kan ada les piano. Kalau soal nginep, aku nggak bisa Sonya. Pasti papaku nyariin aku. Ya udah, kalau gitu aku aja nginep di rumah kamu. Pasti Om Raymond ngizinin kok. Aku takut di rumah sendiri. Kamu nggak mau kan aku kenapa-napa, Leon? Aduh, bisa gawat nih kalau kayak gini terus. Tapi gue mesti ngapain? Tapi nggak tega juga kalau yang dia bilang benar. Aduh, what should I do? Please, Leon. Boleh ya? Please. Boleh ya, Leon ya? Yang catering udah pulang. Aduh, tadi mama kesini ya? Gue harus ngecek Laras. Alhamdulillah, selesai juga. Mau gue... Aduh, nyuci piring masih sempat aja nggodain cowok. Heh, cuci yang bener nih. Cucian piring masih banyak di depan. Mas, jangan mau digodain sama dia. Ada kakak diembat semua. Cuekin aja ya. Makasih ya, Sat. Kalau enggak, pasti tadi piringnya udah pecah. Santai aja. Sat, gue nggak bisa sendiri. Enggak, maksudnya gue bisa sendiri kok. Emangnya lo bisa nyuci piring? Bisa. Nih. Nih, yang ada sisa makanannya dibuang dulu. Terus? Itu udah di situ aja. Terus siram dulu piringnya. Baru deh sabunin. Oh, disabunin. Biar apa ya? Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Oke. Ini ada yang belum begitu bersih. Sebelah sini. Sebelah situ. Lagi-lagi lo bikin nafas gue berhenti, Sat. Seandainya bisa selamanya kayak gini. Habis itu kita bahas. Gue nggak pernah nyuci piring bisa seindah ini. Nah, kebetulan kita kan makannya udah selesai. Mendingan kalian berdua cerita deh sama Mami. Sebenarnya kalian ini ada apa? Apaan sih?
Udah. Stop. Ini kalian berdua kenapa kode-kodean di depan Mami? Ya Mami bisa lihat dong, ketahuan kali. Mendingan kalian bilang aja ada apa. Ayo dong Bi, bilang sama Mami ada apa. Jadi gini Mi, sebenarnya Bianca lagi butuh uang. Aduh, Bianca ngapain sih ngomong butuh duit segala? Kalau dia ngebuka rahasia soal Danur, gue jadi nggak punya bahan ancaman lagi dong buat dia. Kamu butuh uang? Untuk apa? Emangnya uang yang Mami kasih itu kurang, sayang? Atau ada orang yang perhatiin kamu? Kamu cerita dong sama Mami. Vino, kamu mau ngomong apa sih? Speak up. Vino, kamu jangan nyuruh-nyuruh Bianca kayak gitu dong. Apalagi kamu kayak maksa Bianca di depan mamanya untuk diem. What's wrong with you, Vin? Bi, ngomong dong sama Mami. Ada apa sih sebenarnya? Kamu tuh nggak usah takut. Kamu cerita aja sama Mami. Mami nggak akan marah, sayang. Kamu ada masalah apa? Jadi uang itu untuk apa? Buat beliin Vino hadiah mobil baru, mah. What? Vino, kamu minta dibeliin hadiah mobil dari Bianca? Iya, mah. Kan Vino minggu depan ulang tahun. Mama pasti lupa ya? Ya udah, Vino minta aja hadiah mobil baru ke Bianca. Vino, kamu nih apa-apaan sih? Tiba-tiba malah minta hadiah mobil segala dari Bianca. You're so unbelievable deh, Vin. Emangnya kenapa, mah? Bikin malu. Ya kan Bianca nanya ya Vino jawab. Vino bilang aja mau mobil baru. Nggak salah kan? Ya nggak? Iya, ya jadi ceritanya gitu Tan. Nih. Vino, mana bisa kamu minta seenaknya sama Bianca? Hadiah mobil lagi. Keterlaluan deh kamu, Vin. Mampus gue. Habis ini pasti gue dimarahin habis-habisan sama mama. Awas lo Bianca. Ini semua gara-gara lo.